Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salbani Isra'ila kam atainahum min ayatin bayyinatin wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di quruna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wa'atul bayyinatu bagyan bainahum wa'adallahu alladhina amanu limahtasabu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi wal masakin wa banis sabil wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an. Kepada yang tidak pernah memberi saja disuruh memberi, apalagi yang suka memberi sesuatu kepada kita. Tentunya lebih diberi. Memang kelihatannya ketika kita pahami dengan akal, apalagi dengan nafsu, tidak akan bisa dicerna Bapak Ibu. Wong ora tau ngenai kok malah kon ngenai. Wong medhit kok malah kon ngenai. Ini. Jadi tekanannya di sini. Ketika orang hanya menggunakan pertimbangan akal, apalagi nafsu, enggak mungkin jalan seperti ini. Tetapi ketika menggunakan pertimbangan hati nurani, justru yang tidak memberi itu yang kita beri. Karena kalau orang itu mau jujur, siapapun orangnya pasti senang kalau diberi. Senang kalau diberi, senang kalau ditolong, senang kalau dihormati, senang kalau dihargai. Yang kedua, wa ta'fu man dzalamak. Maafkanlah orang-orang yang mendolimi kamu. Orang-orang yang mendolimi, yang mencaci maki, yang merugikan, justru disuruh memaafkan. Afun, memaafkan itu memberikan ampunan sebelum yang bersangkutan meminta. Tetapi kalau ghafurun, meminta ampunan karena memang yang bersangkutan memberi ampunan karena yang bersangkutan memang meminta diampuni. Orang yang zalim, orang yang urik, orang yang merugikan kita, sebelum dia minta maaf, kita sudah duluan memaafkan. Sekali lagi, kalau ini oleh orang yang mengandalkan akal, apalagi nafsu, maka tidak mungkin akan terjadi. Tetapi kalau mengandalkan suara hati, suara nurani, suara kolbu, ini peluang yang lezat sekali. Dengan kata lain, kalau manusia mau jujur, ketika dia berbuat salah, ketika kita berbuat salah, ketika kita
melakukan sesuatu yang membuat orang lain marah, pasti harapan kita yang berbuat zalim tadi, harapannya pasti minta untuk dimaafkan. Sehingga ketika kita mengharapkan maaf dari orang yang orang itu kita berbuat zalim kepadanya, maka mestinya orang lain pun sama. Ketika dia zalim kepada kita, ketika dia merugikan kepada kita, maka harapannya agar kita memaafkan. Ini ketika menggunakan pertimbangan kolbu, suara hati nurani. Watasil mangkotoaka, sambunglah silaturahim justru kepada orang yang memutuskannya. Karena memang yang harus disambung itu yang putus. Kalau yang sudah nyambung tidak usah disambung pun ya sudah, wong memang tidak putus. Luar biasa Bapak Ibu. Dan 3 poin ini bukan omong kosong. Artinya ketika kita menggunakan pertimbangan suara hati, kita yakin pasti kita bisa melakukan dan pasti sudah pernah ada yang melakukan. Yang sudah pernah melakukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah menyampaikan sesuatu sebelum beliau sendiri melakukannya. Artinya apa ya neng to Mas, wong medit kok malah kon ngenai. Sapa sing iso nglakoni kuwi? Kanjeng Nabi sing saged nglampahi. Kok malah kon ngapura wong sing dolim, kok kon ngapura ki apa ya eneng wong iso nglakoni? Enten. Wa adkhalahul jannata bi rahmatihi. Qalu man ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dzalamaka wa tasil man qata'aka. Qala fa idza fa'alta dzalika fama li ya Rasulullah. Qala antuhasabu hisaban yasira wa yadkhulu kallahul jannata bi rahmatihi. Abi Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun, ada 3 perkara, mangkunna fihinna, man sapane wong kunna eneng fihi ing dalem 3 perkara, hasabahullahu hisaban yasira. Allah bakal ngisap wong mau kelawan hisab sing gampang, sing enteng. Ketika orang bisa melakukan 3 hal ini, di hari kiamat nanti Allah akan menghisap amal-amalnya dengan hisab yang ringan, hisab yang cepat, hisab yang tidak bertele-tele, tidak jelimet. Wa adkhalahul jannata bi rahmatihi, dan orang tersebut Allah akan memasukkannya ke dalam jannah dengan rahmatnya. Qalu, para sahabat sami nyuwun priksa, man sinten ya Rasulullah, sinten tiang-tiang ingkang kados ngaten menika ya Rasulullah. Qala, Rasulullah paring dawuh, tu'ti man haramaka, wenehono wong sing ora tau ngenai. Berilah sesuatu orang yang tidak pernah memberi kamu sesuatu. Wa ta'fu amman dzalamaka, maafkanlah orang-orang yang menzalimi kamu. Wa tasil man qata'aka, dan sambunglah persaudaraan, sambunglah tali silaturahim terhadap orang yang memutuskannya, memutuskan kamu di dalam persaudaraan, di dalam silaturahim. Qala, para sahabat berkata,
Fa idza fa'alta dzalika nalikane kula saged nindakaken kados ngaten menika ya Rasulullah, famali ya Rasulullah, lajeng menapa ingkang badhe kula pekolahi, apa balasan ketika saya bisa melaksanakan yang seperti itu ya Rasulullah? Qala antuhasabu hisaban yasira wa yadkhulukallahul jannata birahmatihi, dan kamu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan rahmatnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tiga hal ini kalau kita sikapi dengan akal apalagi dengan nafsu merupakan hal yang sangat mustahil dan akan ditertawakan. Tetapi ketika kita sikapi dengan hati nurani, dengan suara hati, dengan suara kolbu, merupakan kenikmatan, merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Yang namanya bahagia itu ketika kita membahagiakan orang. Yang namanya bahagia, yang namanya sukses ketika kita mensukseskan orang lain, bukan ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, tetapi ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Itulah kepuasan batin, itulah selamat hati yang sehat. Ketika dia bisa berbuat sesuatu rasanya puas, tetapi ketika tidak bisa melakukan sesuatu yang mestinya sesuatu itu kebaikan, maka orang tersebut akan keloro-loro. Seperti para sahabat itu kalau tidak boleh ikut perang karena uzur, itu luar biasa keloro-loro, menyesal. Tetapi ketika diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut perang, padahal perang itu risikonya adalah terbunuh, justru itu yang diharapkan oleh sahabat, generasi sahabat pada waktu itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk mempunyai hati yang seperti ini, untuk menjadi manusia hati, apa yang harus kita lakukan atau caranya bagaimana? Hadisnya agak panjang dan ini sudah sering kali kita dengar, sudah sering kali kita bahas. Akan tetapi itulah mutiara ajaran Islam. Yang namanya mutiara semakin digosok semakin cemerlang. Yang namanya mutiara sunnah, mutiara firman Allah, ayat-ayat Allah semakin dipelajari, semakin dibaca, semakin mendatangkan sinar yang cemerlang, semakin membuat hati ini menjadi lapang, kemudian akal pikiran kita menjadi sehat dan menjadi bersemangat. Wa haditsun Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwan Nu'manu bi isba'aihi ila udhunaihi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas famanittaqash syubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fish syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima
ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Muttafaqun alaihi. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim akan kesohihannya. Wa haditsun Nu'man bin Bashirin, lan hadise sahabat Nu'man bin Bashir radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Allah anhu marang Nu'man bin Bashir qala dawuh sapa Nu'man bin Bashir, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ingsun krungu nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, wa ahwan Nu'manu wa ahwa lan ndelehake Nu'man bi isba'aihi ila udhunaihi. Anggenipun ngaturaken hadis menika Nu'man bin Bashir ndelahaken dirijinipun teng gantilanipun seolah-olah terharu mendengar keterangan ini, terharu mendengar kata-kata yang luar biasa, pelajaran yang berharga, sambil mengatakannya betul-betul dengan direnungkan, dicamkan dalam-dalam di dalam hatinya, sampai memegang kedua telinganya. Innal halala sak temene halal, barang kang halal bayinun iku cetha welo-welo. Wa innal harama lan sak temene barang kang haram bayinun cetha welo-welo. Wa bainahuma lan ing antarane halal lan haram mustabihatun syubhat, remeng-remeng, abu-abu. Layak lamuhunna ora padha ngerteni kathirun oke-oke minan nasi songkong menungso. Tidak banyak orang yang tahu tentang barang yang syubhat ini. Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi yang syubhat ini sedikit sekali orang yang memahaminya, sedikit orang yang memperhatikannya, sedikit orang yang menjaganya. Faman mongko sapane wong ittaqos syubuhati, njogo marang barang sing syubhat, istabroa persasat dhewekne wis mbebasake, wis njogo lidinihi marang agamane, wa irdihi lan kehormatane. Barang siapa yang menjaga tentang masalah-masalah yang syubhat, maka orang tersebut betul-betul menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya dari noda, dari kotoran-kotoran dosa, dari sesuatu-sesuatu yang nanti lama-lama akan membuat agamanya menjadi rusak. Waman lan sapa wonge waqo'a kang tumiba, kang mapanake fi subuhati ing dalam barang-barang kang subhat, waqa'a fil harami mongko wong mau wis kecegur marang perkara sing haram. Barang siapa yang terjebak kepada perbuatan subhat, yang terlibat melakukan perbuatan subhat, maka dia telah terjerumus terhadap perkara yang haram. Karroi kaya dene wong kang angon penggembala, yar'a kang angon gembalaannya, haulal hima ana ing kiwa tengene daerah sing wis dipageri, sing dilarang. Yusiku meh-meh ayar ta'a kecegur, nyenggut, terjerumus fihi ing dalem kalangan
lahan yang dilarang itu. Ala do mangerti ya, wa inna lan sak temene likulli malikin saben-saben raja khima duweni daerah-daerah larangan, punya privasi kata orang sekarang. Ala podo mangerti ya, wa inna himallahi sak temene daerah-daerah larangane Allah maharimuhu ya kuwi barang-barang kang diharamake dening Allah. Ala podo mangerti ya sira kabeh, wa inna lan sak temene fil jasadi ing dalem jasate menungso mudghatan ana daging sak kepel, ana geteh kempel. Idza sholahat nalikane geteh kempel kuwi becik soleh, sholahal jasadu mongko becik sak kabehing awak. Sholahal jasadu mongko dadi becik al jasadu jasad kulluhu sekabehane. Wa idza fasadat lan nalikane rusak geteh sekepel mau, fasadal jasadu rusaklah jasad itu kulluhu seluruhnya. Ala podo mangerti ya, wahia sing diarani geteh sak kempel kuwi al qalbu ya kuwi qalbu hati. Nek ngangge qaf niku hati, nek ngangge kaf anjing. Qalbun kalih kalbun, muttafaqun alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil Nu'man memegang kedua belah telinganya, saking terharu. Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh orang ramai. Oleh sebab itu, siapa menjaga diri dari perkara syubhat, dia telah bebas dari kecaman untuk agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar kawasan larangan, maka kemungkinan besar binatangnya akan memasuki kawasan tersebut. Ingatlah, sesungguhnya setiap penguasa, setiap raja memiliki daerah terlarang. Ingatlah, sesungguhnya daerah yang terlarang milik Allah adalah apa saja yang diharamkannya. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada gumpalan daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jikalau ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Tidak lain dan tidak bukan, itulah yang dikatakan hati. Hadis ini tidak diragukan kesahihannya alias muttafaqun alaihi. Hadis ini telah populer dan sering kali kita kaji, tetapi setiap kita dalami kita akan mendapatkan ilmu yang baru, kita akan mendapatkan mutiara-mutiara yang cemerlang yang akan diri kita. Daratan jelas, lautan juga jelas. Daratan jelas, tanahnya seperti ini, lautan deburan ombaknya juga jelas. Iki jelas laut, iki jelas daratan. Bainahuma, antara daratan dan lautan, di sini ada pantai. Nah, di pantai ada apa? Ada apa-apa. Niki enten tempat-tempat tinggi santai. Niki lagi do
do lunga niki do mboten enten niki. Ini mustabihatun. Ini al halalu bayyinun, daratan, jelas daratan. Wal haramu bayyinun, lautan jelas lautan. Tetapi yang tengah wa bainahuma umurun mustabihatun. Nah, di sini kalau sudah di sini ora ceton iki mpunen. Kalau di sini ya jelas nenggon daratan, jelas nenggon lautan. Kalau di sini nggih ngoten nika. Seperti yang kita ketahui bersama-sama. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Faman waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram, orang yang melakukan perbuatan syubhat maka dia telah terjerumus ke dalam barang yang haram. Ini yang sangat membahayakan Bapak Ibu. Karena kalau yang jelas halal kita pasti gampang untuk melakukannya. Yang jelas haram juga gampang untuk menghindarinya. Sedangkan yang remeng-remeng ini antara halal dan haram, misalnya siang itu jelas, malam juga jelas. Malam jelas petenge, siang jelas terang benderangannya. Tapi wama bainahuma, antara siang dan malam, namanya apa? Senja, waktu senja. Itu antara siang dan malam. Nah, di sana remeng-remeng. Nek genah peteng ya wong genah peteng ya lunga wong peteng. Nek genah padang ya wong iruh wong akeh. Tetapi kalau remeng-remeng ini yang berbahaya. Istilah orang rame ora cetha. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Setiap raja mempunyai daerah terlarang, mempunyai taman, mempunyai zaman dulu padusan. Yang ini tidak sembarang orang boleh masuk ke sini, karena ini tempat khusus untuk rekreasi pemiliknya, semacam villa atau apa begitu. Orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan mempunyai villa di Tawangmangu, di Kaliurang, atau di tempat-tempat yang lain. Sedangkan larangan milik Allah adalah yang diharamkan itu. Yang halal jelas putihnya, yang haram jelas hitamnya. Nah, ketika orang sudah terjerumus kepada subhat, terjerumus kepada haram, ini yang membuat hati manusia menjadi bebal, menjadi kotor, menjadi rusak. Justru biasanya terkena yang subhat. Kalau yang haram itu gampang untuk menghindarkannya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kemudian di dekat halal ada mubah, di dekat haram ada makruh. Yang dekat dengan halal namanya mubah, yang dekat dengan haram namanya makruh. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma. Di antara halal dan haram mustabihatun. Jadi ini termasuk subhat, Pak. Mubah dan makruh itu termasuk subhat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh untuk menjaga agamanya. Famanit taqos syubhati, orang yang menjaga dirinya dari subhat, faqatis tabro'a lidinihi wa irdihi.
Orang yang menjaga agamanya, yang menjaga imannya, yang menjaga hatinya agar tetap kenceling, tetap bersih, itu dia akan menjaga antara halal dan haram ini. Meskipun itu mubah, apalagi yang makruh. Masya Allah. Ketika kita mengkaji ini, ya kita agak malu-malu bagaimana, karena kita masih jauh sekali Pak. Tetapi kita tetap berusaha, tetap kita pelajari dan kita berusaha. Mubah itu artinya boleh Pak, makruh itu artinya dibenci. Nek haram diserengeni, nek halal dialem, itu bahasa sederhananya. Ya, mubah yang boleh oleh orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga hatinya agar bersih, itu ditinggalkan. Apalagi yang makruh, karena wa ma bainahuma umurun mustabihatun ini. Maman waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami, orang yang terjerumus kepada subhat maka dia telah terjerumus kepada hal yang haram. Tetapi kalau famanit taqo syubhati istabro'a li dinihi wa irdihi, orang yang menjaga diri dari perkara yang subhat, dari yang mubah, apalagi yang makruh, maka dia telah membebaskan agamanya dari kotoran-kotoran, telah menjaga imannya, menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Dari sinilah nanti timbulnya manusia hati, orang yang betul-betul bersih hatinya. Bapak Ibu yang saya hormati, halal haram di sini ini tidak terbatas kepada makanan. Jadi di sini tidak ada keterangan bahwa yang dibahas ini masalah makanan saja. Tetapi halal haram yang menyeluruh. Ya, makanan yang halal, makanan yang haram, kemudian penglihatan pandangan yang halal, pandangan yang haram, pandangan yang subhat, mendengarkan suara-suara yang haram, mendengarkan suara-suara halal, mendengarkan suara-suara yang subhat. Ingat, ketika kita berbicara subhat, di sana ada mubah dan makruh. Kemudian lintasan hati, pikiran kita, ada pikiran yang ngeres, yang haram, ada pikiran yang halal, ada pikiran yang subhat. Meskipun itu mubah, berkali-kali kita contohkan perbuatan yang mubah. Kenapa Pak? Bu? Yang sering kita contohkan? Apalagi sekak gitu. Sekak, mancing, itu mubah. Tapi orang yang konsisten kepingin mempunyai kedudukan yang dekat, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan. Kalau tidak jelas-jelas yang halal, sekak, mancing, karambol, dan sebagainya. Karena ini nanti berangsur-angsur akan semakin merangkak, akan semakin merapat. Kalau ini sudah dilakukan, nanti lama-lama ngeremet terus, berkembang sidik-sidik kepada yang makruh. Nek makruh dilakukan terus sesuai selama-lama untuk menjamah kepada yang haram. Kalau yang haram itu dilakukan sekali dua kali, isih duwe pekewuh, isih duwe ragu-ragu, isih duwe deg-degan, kalau belum terbiasa. Tetapi kalau jalan terus sesuai, malunya agak hilang, pekewuhnya agak hilang. Kemudian kalau terus dilakukan, sudah sama sekali tidak hilang malunya, tetapi masih merasa bersalah. Iki jani iki haram, dosa jani. Ning aku wis iki terakhir, sesuk aku arep tobat.
Kemudian nanti kalau dilakukan terus, kok urung tobat Mas, sesuk-sesuk wae iki kesempatannya ki rada eman-eman ki nek ditinggalke. Kemudian ketika dilakukan terus, akhirnya sudah tidak merasa berdosa. Akhirnya tidak merasa berdosa, dilakukan terus, semakin merasa bangga ketika bisa berbuat yang haram. Merasa bangga, merasa hebat. Kemudian nanti kalau sudah luar biasa, akhirnya dia menjadi orang yang putus asa. Aku kebacut dadi wong elek, batu reget wis sisan wae, kebacut klebus sisan. Ini harus diwaspadai bapak-bapak dan ibu-ibu. Pergeseran hati, pergeseran kemauan untuk menjadi baik dan menjadi buruk, ini ketika orang sembrono, tidak sungguh-sungguh, maka akhirnya akan menjadi malapetaka yang sudah tidak bisa ketulungan lagi. Masya Allah, inilah perjuangan untuk menjernihkan, untuk mengasah, untuk mengusahakan agar hati kita menjadi hati yang betul-betul bersih, hati yang di sana hanya ada ingatan-ingatan kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Sehingga dari kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan, pangkat, derajat di sisi Allah. Ketika orang sudah begitu dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sudah tidak punya rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Orang soleh yang memelihara imannya selalu menjaga hatinya dengan berusaha keras meninggalkan yang mubah. Yang mubah pun ditinggalkan, apalagi yang makruh, karena keduanya adalah subhat, lebih-lebih yang haram. Mas Kusnanto pernah menyampaikan kuliah subuh. Jadi di masjid ini setiap subuh ada kultum raketang setengah ayat, seayat, dengan asumsi, dengan harapan mudah-mudahan hari yang akan kita lalui dalam hari itu dibekali dengan ayat-ayat Allah. Nggo ngecas, ibarat HP-nya dicas dulu. Pernah menyampaikan ada seorang ulama tabi'in yang berkunjung ke rumah anaknya. Saya dolan ning gone anakku. Tetapi saya ketika ke tempat anak saya nggawa wedang dhewe, nggawa snack dhewe. Ketika ditanya oleh anak saya, "Kenging napa to, Pak? Kula suguh kok mboten didahar, kok malah nggawa keng griya?" Anu, Nduk, kowe iki rak pegawai negeri to? Masya Allah. Kowe iki pegawai negeri, kowe iki rak pedagang to? Kowe iki rak petani to? Ya aku ki ya ora ngopo-ngopo neng ya ngalahno. Nek sing tak gawa iki jelas al halalu bayyinun, iki jelas-jelas haram, jelas-jelas halal. Ora berarti aku ora gelem mbok suguh, neng aku njaga aja nganti kecegur ning nggon perkara sing subhat. Lah kowe iki nek mangkat ning kantor lah nek sok telat ngono kae iki rak ya gajine rak ya ora halal 100% to, Nduk. Nggih. Ketika kita jadi karyawan, jadi pegawai, ketika kita masuk kerja telat semenit, 2 menit, 5 menit, ketika pulang di CI, itu orang-orang soleh itu diperhitungkan luar biasa, dinjelimeti. Ketika menjadi pedagang, menakar, menimbang yang kurang, meskipun tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu yang subhat, nek sengaja wis haram itu. Itu oleh orang-orang yang kepingin mempunyai kedudukan di sisi Allah, itu diperhitungkan luar biasa, Masya Allah. Dan seperti itulah generasi-generasi awal yang dinamakan salafus soleh seperti itu. Diperhitungkan luar biasa, yang dimakan, yang dikatakan, yang dilihat, yang didengar betul-betul halal atau tidak. Dan meskipun ini kelas ini masih jauh dari kita, paling tidak ilmunya kita pelajari dulu, kita ketahui, kemudian sedikit demi sedikit kita berusaha
Karena keuntungan kita menjadi manusia ketika kita bisa meningkatkan kedudukan, derajat, pangkat kita di hadapan, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu pelajaran kita pada malam hari ini.